Christus anesti ek nekron tanaton patisas ketisentis mimasi zoin charisamenos. Kristus telah bangkit dari mati dengan mati. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, Bishem Hamashiach. Maaf Romo harus pakai kacamata, kacamatanya masih belum permono, belum bisa melihat dengan baik. Saudara, kadang orang berpikir bahwa orang sakit itu karena dampak daripada dosa orang tua. Seperti halnya yang kita baca di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 38 tadi. Padahal ada hal di balik itu semua. Apa ya? Maksud Allah untuk manusia. Di dalam bacaan itu dikatakan bahwa ada seorang yang sakit buta sejak kecil. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kebutaan yang ada dan terjadi di dalam kehidupan orang ini karena kesalahan orang tua. Tapi Yesus mengatakan bukan orang tuanya yang salah, tetapi aku atau Allah itu mempunyai maksud melalui orang yang sakit. Maksudnya adalah supaya rahasia Allah, kekuasaan Allah, dan kedaulatan Allah itu dinampakkan dan diperlihatkan kepada orang-orang lain. Termasuk hal ini orang-orang Farisi. Ketika Yesus melihat orang ini, dia apa? Dia duduk dan mengaduk tangan dengan tangan dan mengoleskan pada matanya dan melek. Ini adalah merupakan suatu embrio mengenai keselamatan itu melalui Allah. Rahmat Allah diberikan melalui yang nampak pada yang nampak. Di sini kita dapat melihat melalui tanah dioleskan kepada seorang ibu, yaitu nampak juga. Dan inilah embrio tentang misteri atau sakramen itu mulai dinampakkan dan dimunculkan. Bahwa keselamatan itu tidaklah bin salabin, tetapi ada media. Medianya apa? Tanah. Disampaikan kepada manusia, dan manusia sembuh dan melek. Berarti kalau demikian, Allah itu tidak menginginkan manusia itu terus terjerembab di dalam kesalahan, di dalam kejatuhan dan keterpisahan dari Allah. Karena apa? Setelah dia itu sembuh, banyak orang bereaksi. Bukankah ini seorang kudus?
Ya, siapakah yang menyembuhkan? Nah, orang-orang Farisi pada waktu itu menyelidik, ada investigasi siapakah orang tua dari orang yang sudah disembuhkan. Karena berita yang didengar bahwa orang ini lahir sudah buta. Ditanya kepada orang, betulkah itu anakku? Ya, itu anakku. Apakah betul dia lahir buta? Ya, dia bisa lahir buta. Untuk hal pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, orang tua mengatakan, tanyalah sendiri pada anaknya. Dia bisa menjawab tentang apa yang terjadi di dalam dirinya. Berarti demikian. Apa yang terjadi ini adalah merupakan suatu bukti bahwa Allah ini menginginkan supaya manusia itu sembuh, manusia itu sehat, dan manusia itu sempurna. Karena apa? Karena sakit ini dipandang sesuatu yang tidak sempurna, yang tidak pas dari apa yang Allah rencanakan dari semua. Jadi disembuhkannya orang ini adalah menunjuk pada artian bahwa manusia ini harus kembali kepada kodrat yang telah ditentukan dari semua. Tak bercacat, ya, suci dan murni di hadapan Allah, seperti halnya yang ditulis dalam Efesus 1 ayat 4. Melenceng dari apa yang telah ditentukan dari Allah ini menunjuk kepada ketidaksempurnaan, menunjuk pada kejatuhan, menunjuk pada keterlepasan dan terisolasi dari Allah. Makanya Allah ingin mengembalikan posisi manusia pada jenjang yang sempurna. Makanya apa? Dimelaihkan. Dan melek ini dapat kita artikan dalam dua sisi. Melek secara fisik, tapi juga melek secara batinnya kita. Nah, yang terutama adalah melek batinnya kita. Meleknya batin kalbu kita ini yang menjadikan kita sempurna di hadapan Allah. Karena dengan meleknya batin kita ini menunjuk adanya keterikatan, kemenyatuan kita dengan Allah karena menanggapi rahmat itu. Sehingga Allah melalui rohnya dalam energisnya itu memberikan penerangan, penjelasan, dan kejadian kalbu. Sehingga manusia itu bisa mengerti kehendak Allah di dalam hidup. Nah, kalau manusia mengerti kehendak Allah di dalam hidup ini, maka kata-katanya juga pasti hati-hati. Pemikirannya pasti jernih. Dan kalbunya pasti bersih. Makanya tidak heran kalau dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Artinya mata di sini adalah berbicara kalbu. Kalau kalbunya itu melek, maka pemikirannya juga melek. Kalau kalbunya itu melek, maka tindakannya juga melek.
Nah, kalau tindakannya melek berarti tidak sembrono. Setiap tindakan atau perilaku atau kata-kata di dalam apa yang ada di dalam hidup ini selalu dalam pengertian hati-hati. Makanya orang Jawa itu selalu mengedepankan kehati-hatian di dalam hidup. Tidak hanya orang Jawa, tetapi orang Asia pada umumnya. Seperti itu. Makanya mengelola kalbu itu perlu di dalam hidup. Bagaimana cara mengelola kalbu? Puasa, kan? Sholat, dan juga mengalahkan nafsu-nafsu yang ada di dalam kalbu kita. Keserakahan, kemarahan, keegoisan, kelicikan yang ada di dalam batin ini harus kita rubah dan kita hancurkan supaya kata-kata bahwa mengikut Yesus ini menjadi realita. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi dua sisi ini perlu dilewati. Kemarahan harus dihancurkan, keegoisan harus dipatahkan, keserakahan harus dilakukan, ya, pembunuhan juga harus tidak ada di dalam hidup kita. Pikiran licik atau apa saja yang bertentangan dari Allah itu harus dilibas habis dan tidak ada di dalam Allah. Makanya di Pilokalia itu sudah biasa ditandaskan bahwa kita ketika masuk di dalam kalbu ini yang kita dapat adalah kegelapan. Yang kita dapat adalah pertentangan seperti apa yang Allah kehendaki. Makanya kita selalu menemukan gejolak-gejolak batin. Nah, kalau kita bisa mengalahkan ini dan kita berjalan dalam kebenaran, kita tidak akan takut. Terhadap apapun tidak takut. Ya? Karena apa? Karena ada kekuatan ayat Allah. What I did is true. Sehingga dia berani maju dan berani negur siapapun yang salah di hadapan Allah. Kalau orang lurus kan nggak takut untuk menegur orang kan, ya kan? Tetapi kalau orang tidak lurus, pasti akan takut. Bahkan kadang dia menyesali apa yang mereka sudah lakukan. Nah, kalau kita sudah bisa mengalahkan diri sendiri, kemanapun kita pergi nyaman. Kemanapun kita sedih, kita pasti mempunyai keteguhan. Nah, tidak mungkin kita mau disuap. Tetapi yang ada adalah berjalan lurus dengan Allah. Makanya, kalau kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup ini, jangan pernah menyalahkan Allah. Tetapi kita harus tegar bahwa tantangan ini adalah merupakan sarana di mana iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, iman kita makin dimurnikan. Seperti halnya orang yang berpenyakit buta tadi dimelekkan, ditantang kan? Tantangnya siapa? Orang Yahudi, ya kan? Istilahnya apa? Mereka ini dipres. Siapa yang menyembuhkan engkau? Dia nggak tahu. Akhirnya dia bisa menemukan Yesus. Jadi kalau demikian untuk mengikut Yesus dan menemukan Yesus ini, jangan cari aman, ya kan? Tetapi
berdiri tegak di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita makin lama makin layak di hadapan Allah. Nah, cara untuk dapat melakukan seperti itu dan kita kuat di dalam Allah, apa? Sakramen. Ya, makanya sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan di dalam gereja itu mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan mengambil sakramen yang ada itu, maka kita masuk di dalam kehidupan Allah. Dengan masuknya kita di dalam kehidupan Allah, roh Allah melalui energinya akan memberikan kekuatan, mendorong kita kepada terang ilahiyah, sehingga kita bisa bergerak di dalam lautan kasih ilahi. Karena itulah orang yang buta tadi tidak takut diintimidasi, tidak takut ditanya, tidak takut. Karena apa? Beli percaya dengan Allah yang telah menyembuhkannya. Sampai dia mengatakan engkau adalah Tuhan. Jadi kalau demikian, menjadi pengikut Kristus itu tidak cari aman, ya kan? Tetapi menjadi pengikut Kristus itu harus mau menderita suffering with Him in our life. Dengan demikian Allah akan meridhoi segala langkah kita, segala pemikiran kita, segala kehendak kita. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah di bawah kontrol Allah. Dan itulah kekuatan kita, itulah keselamatan kita, itulah jaminan kita, itulah pembangunan kita. Makanya kenapa para bapak gereja berani mati? Ya kan? Ada nggak bapak gereja yang cari aman? Ada nggak kira-kira? Ketika diperhadapkan dengan tantangan saat dia mengabarkan kebenaran, ada nggak dia cara yang mudah? Better we die there. Lari dari kenyataan atau mengkhianati Kristus. Makanya menjadi orang Kristen kita harus strong, ya. Kita yang sedang diuji iman kita. Jangan pernah kita mundur. Ini adalah tantangan kita sebagai orang Kristen untuk menegakkan kebenaran, meluruskan kebenaran di dalam hidup, supaya kehidupan kita makin diperkenalkan di dalam Allah. Dan di situ, apapun yang terjadi, kami tetap berada dalam Kristus. Kesengsaraan, penderitaan, intimidasi, kalau ada yang diarahkan pada kita, tidaklah akan menjadi kita undur. Karena Kristus ada di dalam kita dan roh menguatkan kita. Berani kita bersikap seperti itu? Kita harus berani. Karena apa? Karena Kristus selalu bersama-sama kita. Kemudian bersama Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kristus wus wungu saking seto, laning seto angila silas